Kalian serang sebelah kanan. Siap. Kalian sebelah kiri. Siap. Kakang, pasukan kita harus berjuang habis-habisan. Kita harus bisa menghalangi gerak maju pasukan Mataram. Diajeng, kalau terjadi sesuatu, bawalah putra kita, Lanang Perkasa, menjauh dari sini. Biar Kakang yang menghadapi Rakabdi Jumawa. Romo, Lanang ingin bersama kalian berdua di sini, Romo. Kakang, demi kejayaan Pati, saya harus berjuang bersama Kakang dan Lanang Perkasa di sini. Kalian serang sebelah kanan. Serbu! Ya! Serbu! Serbu! Ya! Serbu! 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 Serang! Hei, prajuritku! Hancurkan seluruh pasukan Adipati Pragola! Hancurkan! Pergilah Diajeng. Pasukan kita sudah kalah. Iya, Kakang, saya akan bergabung dengan pasukan Adipati Pragola. Pergilah Diajeng. Bolehlah kita pergi dari sini. Kakang, mana kunci sumber gumuling yang diberikan guru kepada kita, Kakang? Hanya itu satu-satunya peluang untuk mengalahkan Mataram. Mana kunci sumber gumuling itu? Pergilah Diajeng. Hati-hati, Kakang. Lanang. Cepat selamatkan Lanang. Baik. Prajurit Pat pengecut! Serbu! Ha!
Terbebaslah Pati dari penjajahan Mataram. Wes ya. Kamu sudah kenyang toh?
masih lebih banyak mengandalkan okol ketimbang akal. Gerakan-gerakanmu kurang terkendali dalam olah kanuragan. Akal sangat penting. Orang yang kuat akan dapat dengan mudah dikalahkan oleh orang yang mempunyai nalar dan perhitungan. Orang yang bernalar akan mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi, kalau hawa nafsu dapat dikendalikan, kita akan dengan mudah memanfaatkan kemampuan dan kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Sebaliknya, orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, yang timbul hanya emosi, jadinya nyeruduk terus seperti celeng ketatun. Tahu-tahu masuk jurang, dus, dan mati. Terima kasih, Guru. Akan saya perhatikan. Iya, Guru. Sekarang ini, banyak sekali orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Perbuatannya membabi buta, menganiaya orang tak berdaya. Kentus? Iya, Guru. Kowe juga harus mampu mengendalikan hawa nafsumu. Enje, Guru. Penghuni alam kegelapan, tolonglah aku, tolonglah permintaanku, datanglah, Ratu, datanglah. Aku datang, Raminten. Ada apa? Terima kasih Ratu Demit atas kesediaannya untuk datang. Apalagi yang kau inginkan? Aku ingin hidup abadi, selalu tampak muda, cantik, dan memikat, agar terlampiaskan semua dendamku kepada semua laki-laki. Akan aku goda semua laki-laki. Akan aku taklukkan mereka. Oh, Ratu, tolonglah, kabulkanlah permintaanku ini, Ratu Demit. Akan aku kabulkan. Asalkan kau penuhi persyaratannya. Apa syaratnya? Setiap purnama ke-7 dalam 1 tahun, kau harus mengorbankan seorang perawan yang lugu dan jujur agar kau selalu kelihatan muda dan cantik. Selama itu kau lakukan, maka kau akan tetap abadi. Terima kasih Ratu Demit. Terima kasih. Tapi ingat, jangan coba-coba kau memakai perasaanmu
Rasa cintamu juga tulus kasihmu pada setiap laki-laki yang kau dekati. Jika itu kamu langgar, maka aku akan menjauh darimu dan semua kesaktianmu akan lenyap. Lurayekso! Lurayekso! Keluar kau! Mana upetimu? Beri kami kesempatan, Tuan. Apa kamu bilang? Panen kami gagal. Dan sebentar lagi kami harus pasok bulu bekti ke Mataram. Jadi? Ya, tolong katakan pada Ki Kebo Ireng. Kasihanilah penduduk. Mereka sudah sangat menderita, Tuan. Sini. Berilah kami waktu. Iya, itu. Apa peduliku dengan nasib kalian? Serahkan upeti, atau kampung ini akan rata dengan tanah. Oh, jadi kalian sudah berani membangkang. Mau coba-coba ya? Bapak tidak apa-apa. Cepat pergi dari sini. Tidak. Bawa ibu dari sini. Aku akan menyembuhkan Bapak. Bapak. Cepat pergi. Bapak. Kita sedang berhadapan dengan manusia binatang. Bapak. Cepat pergi. Tidak. Ternyata selama ini orang tua itu menyimpan barang yang cukup berharga. Tolong aku, Mbak. Iya, cepat. Apa yang kau inginkan? Aku mau gadis ini. Kurang ajar. Rupanya kamu orang tua tidak tahu diri. Minggir! Atau kuda ini kusuruh menginjak-injak kamu. Sora, hajar dia. Baik. Kurang ajar! Semua ilmuku sudah aku turunkan. Tinggal pendalaman dan pengembangannya saja. Dan itu butuh tenaga dalam dan kekuatan batin yang terlatih. Agar semua jurus menjadi maksimal. Dan itu hanya akan kamu dapatkan di tengah masyarakat. Bukannya di sini. Guru. San, aku merasa bakal ada petaka besar yang akan terjadi. Tapi entah apa itu. Aku sendiri belum tahu. Hanya saja, kita semua harus bersiap-siap menghadapinya. Maka dari itu, kamu harus turun gunung.
Berangkatlah besok pagi. Kentus akan menemanimu. Guru lebih tahu apa yang terbaik buat saya. Saya patuhi semua perintah guru. Nanti, mampirlah di Kademangan Losari. Serahkan ini kepada Kidemang. Tapi ingat, ini surat rahasia. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Apalagi antek-antek Belanda. Baik, Guru. Akan saya jaga dengan segenap jiwa dan raga saya. Penghuni alam kegelapan, datanglah, saksikanlah persembahanku. Datanglah, saksikanlah. Aku datang, Raminten. Sesuai dengan janjiku dan sesuai dengan keinginanmu untuk bersekutu denganku. Aku datang. Dengar, Raminten. Kau akan nampak muda, cantik dan menawan. Bersiaplah, Raminten. Bersiaplah, Raminten. Bersiaplah, Raminten. Kentus? Ya, Guru. Apa itu? Makanan, Guru.
Sekarang kamu sudah siap? Siap, Guru. Jaga diri baik-baik. Sekali-kali jangan meninggalkan perintah agama. Iya, Guru. Dan jangan coba-coba melanggar aturannya. Pasti, Guru. Berpihaklah pada yang teraniaya. Dan tegas kepada yang jahat. Ya. Baik, Guru. Semua pesan Guru saya perhatikan. Dan doa restu Guru saya harapkan. Ya. Guru, kula pamit. Sekarang berangkatlah. Hamba pamit, Guru. Pamit, Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Nyimas. Silakan. Kalau sama saya, ayo Nyimas, jangan malu-malu. Ayo duduk sini. Ayo Nimas, kemari. Ayo Nimas, di sini saja. Iya, Nimas. Di sini saja. Ayo Nimas. Ayo Nimas, duduk. Ayo. Pesan apa? Suguhkan teh yang paling enak. Baik. Sudah, aku habis duluan. Kamu habiskan dulu makanannya. Iya kan. Hati-hati Sanjaya. Dia itu berbahaya buat kamu. Kok berbahaya buat aku saja, Kang? Loh iya, aku ini jauh lebih berpengalaman daripada kamu. Kamu itu masih hijau. Bisa-bisa kamu nelongso. Pengalaman apaannya, Kang? Aduh, dengar Sanjaya. Dari dandanannya saja, aku sudah curiga. Kamu tahu, gara-gara perempuan seperti itu, bapakku jadi hancur. Sampai tega meninggalkan makku. Lantas hidupku jadi berantakan seterusnya. Kang, bapakmu saja yang nggak bisa lihat perempuan cantik. Enak saja. Memangnya bapakku itu buaya? Coba. Lagaknya saja sok ramah. Padahal ada maunya. Ya, tapi kalau buat iseng, bolehlah. Dan kalau kamu ndak mau, aku juga ndak keberatan. Aduh. Ada apa sih, Kang? Ya, orang ngenai ojo ngamuk. Mentang-mentang anak priyayi, jalan seenaknya saja. Ayo Dargo, cepat! Dasar. Silakan Tuan. Aduh, ayo tambah lagi. Hari ini. Iya, benar. Gimana? Ayo kita minum lagi. Sama malu. Kenapa masih berdiri ya? Ayo, keluar semua. Cepat. Monggo, Den. Silahkan duduk. Tolong dibereskan, Dok. Mana itu minumannya? Monggo, Den. Ada capung duduk termenung. Ada orang kampung urun di gunung. Hei, baru pertama kali ke kota ya? Iya. Saya dari desa Sarisono. Kalau dari sini jaraknya jauh sekali. Dan kalau jalan kaki capek sekali, Mas. Kebetulan saya lapar dan di sini ada warung. Mari makan sama-sama. Apa ini? Bukan kamu, tapi dia. Maafkan Kisanak. Jika teman kami kurang sopan. Bukan sekedar kurang sopan, tapi kurang ajar. Hei, tahu siapa beliau? Huh? Raden
Raden Mas Arya Permana Dipayana. Putra seorang pembesar berpengaruh di Keraton Mataram ini. Mengerti? Lantas, apa yang harus kami lakukan? Kamu pura-pura atau memang... Kalau Raden Mas Arya Permana mampir ke sini, semua harus pergi menyingkir supaya tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan beliau dalam minum dan makan. Maaf Kisanak, bukankah warung ini buka untuk umum? Jadi saya rasa asal bayar, siapapun bisa makan dan minum di sini. Kau pakai ceramah segala. Tunggu dulu, Mas. Aduh, tolong. Cantiknya. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Kau nanti saja nih, Mas. Kau. Maaf, saya datang bukan untuk mencari gara-gara. Tapi saya tidak bisa membiarkan kezaliman merajalela di depan mata saya. Siapa dia? Sepertinya aku kenal. Tapi di mana? Sepertinya aku kenal dia. Di mana ya? Minggir. Ya. Dia takut sama kita, Sanjaya. Mereka siap-siap untuk kabur. Ini. Ayo. Terima kasih, Nyimas. Untuk bertiga dan mengganti semua kerusakan. Cukup? Apakah ini tidak terlalu banyak nih, Mas? Tidak apa-apa. Ambil saja. Terima kasih. Terima kasih nih, Mas. Sanjaya, kau itu mau kemana? Ada apa sih, Kang? Perempuan seperti itu, Mbok Yojo dipentelengi terus. Bisa-bisa kamu itu kelenger. Emangnya kenapa? Aku pikir dia itu bukan perempuan baik-baik. Sok tahu kamu. Loh, biar begini, jelek-jelek, aku ini waskito. Perempuan itu memang sengaja mau menggoda semua laki-laki. Sudah, Kang. Kamu ini kalau nggak laku, pasti omonganmu ngawur. Dibilangi meyel. Sanjaya tunggu. Ini malah jatuh. Sanjaya tunggu. Tunggu, ini kamu mau kemana? Tunggu dulu Sanjaya. Aduh, Sanjaya alah. Aduh, nabrak segala macam. Den Mas, berhenti Den. Kenapa tadi tidak disikat saja? Waduh, aku jadi gergetan. Kita tidak punya waktu.
Lusa harus sampai di sana. Ya, tapi bagaimana kalau belakangan hari mereka menjadi penghalang buat kita? Itu soal sepele. Ya. Ayo. Saya tidak bohong, Ki. Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau sampai semua tahu kejadian ini? Kamu mesti tahu, mereka semua akan membangkang dan tidak akan membayar upeti. Hah? Sudah, minggat sana, minggat. Hei, tapi ingat, aku tidak mau melihat muka kalian sebelum kalian bisa menemukan nenek si tua itu. Ngerti? Ayo minum. Ayo minum. Hei, ayo. Singolawu. Mana mungkin ada nenek setua itu mau ikut bertarung juga. Belum apa-apa, encoknya sudah kambuh. Tenang. Ayo, semuanya tenang. Tapi siapa tahu dia itu jagoan tua yang turun gunung lagi. Hei, Singolawu. Jagoan tua yang mana lagi? Nyi Pelet hanya cerita lama. Itu zamannya kakeknya Singolawung. Ya, betul itu minyak songkra. Kasihan sekali. Kau belum kenal aku. Kasih tahu gurumu Kebo Ireng. Susur Geni mencarinya. Kenapa, Singo? Kaget. Cakar tanganmu tidak ada artinya buatku. Sebaiknya kamu ganti nama saja jadi Singo Ompong. Kamu jangan tak kabur, Songkra. Hah? Kamu sendiri sejak tadi tidak bisa menyentuh badanku? Itu memang kusengaja. Aku ingin lihat sejauh mana perkembanganmu setelah 7 tahun tidak bertemu. Ternyata tidak seberapa. Mana mungkin kamu ikut jago tarung tahun depan? Nah, kamu sendiri apa sudah sanggup menghadapi Ki Bayu Lekso itu? Kurang ajar. Itu semua gara-gara kamu. Itu karena kesombonganmu, Songkra. Orang mau membantu malah dituduh mengganggu. Itu pertarunganku. Kalau kau tidak menghalangi, dia sudah aku lumatkan. Sudah jelas terdesak, malah tidak mengaku. Endasmu keroak.
Luar biasa. Tanpa membuang tenaga, sasaran bisa dijangkau dengan cepat. Dan duar langsung berantakan. Ya, hebat. Kamu mau, Permana? Untuk saya, Tuan. Permana. Panggil saya Brur supaya lebih akrab. Baik, Tuan Brur. Permana. Dari dulu kamu panggil saya Tuan Brur. Padahal nama saya... tapi tidak apa-apa. Saya senang panggilan kamu pada saya. Permana, saya ingin kasih ini senjata untuk kamu. Untuk mendukung tugas-tugas kamu selanjutnya. Ya, ambil. Khut ya. Selain itu, saya akan memberikan perbekalan yang cukup. Apapun yang kamu minta, akan saya penuhi. Apa tugas saya, Tuan Brur? Nanti dulu. Saya ingin kenalkan kamu dengan ini orang asisten saya. Apapun yang kamu minta, akan dia sediakan. Kue bantu Permana. Stop. Kue orang dilarang masuk. Sana duduk. Dargo, sudahlah, kita duduk saja. Ayo. Mudah sekali. Duduk Permana, duduk. Silakan duduk. Permana, saya minta kamu bujuk itu orang-orang Mataram untuk tidak memusuhi kami, bangsa Belanda. Kami datang ke sini hanya untuk berdagang. Saya ingin bersaudara dengan kalian. Itu artinya saya harus melawan Sultan Agung. Nih. Bukan begitu. Bukan begitu. Tidak menuruti kemauan Sultan bukan berarti kamu melawan. Kalau Sultan berbuat salah, apa kamu harus turuti? Ingat, penguasa kerajaan pada saat itu yang mereka perlakukan terhadap keluargamu, terutama orang tuamu, Setio Pramuko. Bagus. Minumnya sudah, Tuan. Sudah. Tuan. Tambah lagi. Tuan sudah. Minum lagi. Aduh. Dasar over the... Permana, saya tahu agamamu mengajarkan untuk mencintai dan mengasihi orang lain. Walaupun warna kulit kita berbeda, bangsa kita tidak sama, kulit kita berlainan. Bukan begitu, Permana? Ya, agama saya juga menyuruh kita untuk bersabar. Bahkan, kalau orang lain berbuat jahat pada kami, sekalipun, saya tidak mengerti, Permana. Kenapa Sultan begitu memacu permusuhan pada bangsa kami? Kamu tahu, gudang perdagangan kami di Jepara dibakar. Kenapa? Sebelumnya pasukan Tuan menyita kapal-kapal dagang kami. Itu bohong, Permana. Perampoklah pelakunya. Mana mungkin bangsa kami yang berkebudayaan tinggi berbuat hina seperti itu. Iya, toh, Pap? Ya, betul sekali. Ini saya kenalkan putri saya yang cantik jelita. Ayo, kenalkan. Ya. Khut. Sekarang kita rayakan hari yang bahagia ini untuk Permana. Permana, kita minum dulu ya. Foni, cepat kesini, duduk. Ayo, duduk. Ayo cepat. Saya ingin kamu coba ini. Silakan, Tuan. Ayo dicoba, Tuan Permana. Iya. Iya, Tuan. Permana,
Connie, ayo kita kasih minum Permana. Ayo Permana, jangan malu-malu. Ayo coba. Terima kasih. Permana, saya pikir itu hanyalah pikiran para penguasa-penguasa kerajaan saja. Karena keinginan mereka tidak kami penuhi. Padahal saya sering kasih hadiah pada Sultan. Bukan begitu, Permana? Ayo, kita bersulap. Tapi Tuan, kata orang, bangsa Tuan masjid di Jepara. Tidak benar. Itu tidak benar. Tidak benar itu. Ya, itu tidak benar, Permana. Rupanya kamu sudah terkena hasutan. Cerita itu terlalu dibesar-besarkan. Perbuatan satu orang tidak bisa disamakan dengan perbuatan satu bangsa. Iya kan, Pap? Ya, benar. Sudah. Sekarang kita bersulam dulu. Ayo, kita bersulam. Ayo. Apa betul gadamu itu kembarannya gada Wusi Kuning Minak Cingko? Atau jangan-jangan kamu curi dari dapur mbokmu? Iya. Hei, Singo. Iya? Jangan salahkan aku. Kamu sendiri yang memaksa. Hei, tukang nyolong tali jemuran. Ya. San, aduh malah jatuh. San, mbok muduna to mlaku. Mbok ya San, jangan buru-buru toh. Aku capek. Jalan kok begitu? Wajar saja toh. Kamu kan jauh lebih muda. Kamu enak naik jaran. Kok angel? Ojo songoyo. Sopo sing ngoyo? Aku ini lapar. Bisa modar aku. Udah. Paling juga ketek gelut. Ayo kita lihat. Jaran. Gini. Nah. Gini ya. Kamu lapar. Aku juga lapar. Udah. Wah.